Gak masuk akal. Speed Veda tiba-tiba melonjak drastis di Jerez. Bukan cuma cepat, tapi mulai mengganggu dominasi rival, bahkan bikin kubu KTM disebut-sebut mulai was-was. Pertanyaannya, ini murni perkembangan skill atau ada sesuatu di balik lonjakan performa ini? Performa pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama kembali jadi sorotan di seri Jerez. Sirkuit ini dikenal teknis dan menuntut presisi tinggi. Biasanya jadi tempat pembuktian sejati bagi para rider muda. Namun kali ini yang terjadi justru di luar ekspektasi. Veda yang sebelumnya tampil cukup stabil, tiba-tiba menunjukkan peningkatan kecepatan yang signifikan. Catatan waktunya membaik, ritmenya lebih konsisten. Dan yang paling mencolok, cara dia menyerang tikungan terlihat jauh lebih matang. Di tengah sorotan tersebut, nama Hiroshi Aoyama ikut terseret. Sosok yang dikenal punya peran penting dalam pembinaan pembalap muda ini disebut-sebut menjadi otak di balik peningkatan performa Veda. Sementara itu, tim rival terutama KTM mulai dikaitkan dengan rasa khawatir terhadap perkembangan ini. Tapi apakah benar seperti itu? Kalau kita lihat dari data dan pengamatan di lintasan, peningkatan performa Veda memang nyata. Dia terlihat lebih berani saat late braking, lebih agresif saat keluar tikungan, dan lebih stabil dalam menjaga lap time. Di sirkuit seperti Jerez, peningkatan seperti ini bukan hal kecil. Artinya, secara teknis, Veda memang berkembang. Lalu bagaimana dengan peran Aoyama? Hiroshi Aoyama bukan nama sembarangan. Mantan pembalap MotoGP ini dikenal punya pendekatan detail dalam membimbing rider muda. Fokusnya bukan hanya kecepatan, tapi juga feeling terhadap motor, pemahaman racing line, dan kemampuan membaca situasi lintasan. Jika dikaitkan dengan performa Veda di Jerez, semua itu terlihat jelas. Cara Veda memilih jalur, mengatur momentum, hingga keluar tikungan, terasa jauh lebih dewasa. Sekarang kita masuk ke bagian yang ramai dibicarakan, isu bahwa KTM mulai ketar-ketir. Banyak yang bilang tim KTM mulai merasa terganggu, bahkan disebut-sebut mulai mengevaluasi data lawan. Namun perlu digarisbawahi, tidak ada pernyataan resmi dari KTM soal ini. Yang ada hanyalah spekulasi, obrolan pedok, dan reaksi netizen. Jadi apakah KTM benar-benar khawatir? Jawabannya masih sebatas rumor. Lalu kenapa peningkatan Veda terasa tidak masuk akal? Pertama, lonjakan terjadi dalam waktu singkat. Kedua, Jerez bukan sirkuit mudah. Ketiga, perubahan gaya balapnya terlihat signifikan. Bukan hanya lebih cepat, tapi juga lebih rapi dan efisien. Ini biasanya hasil dari proses latihan yang matang. Kalau kita lihat secara rasional, ada beberapa faktor yang bisa menjelaskan. Adaptasi motor yang semakin menyatu, kepercayaan diri yang meningkat, coaching yang tepat, dan kemungkinan setup motor yang lebih cocok. Semua faktor ini jika bertemu di waktu yang sama, bisa menghasilkan lonjakan performa seperti ini. Namun tetap ada hal yang perlu diperhatikan, konsistensi di seri berikutnya, adaptasi di sirkuit berbeda, dan tekanan dari ekspektasi yang mulai meningkat. Karena dalam dunia balap, satu performa bagus belum tentu menjamin segalanya. Jadi apakah ini benar-benar tidak masuk akal? Sebenarnya tidak. Semua ini masih masuk akal jika melihat proses yang terjadi di belakang layar. Sementara isu KTM ketar-ketir masih belum terbukti. Tapi satu hal yang pasti, performa Veda di Jerez sudah cukup untuk membuat banyak pihak mulai memperhatikan. Dan jika tren ini berlanjut, bukan tidak mungkin Veda akan benar-benar menjadi ancaman serius di lintasan. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini ya, dengan cara subscribe, like, dan komen yang sebanyak-banyaknya. Terima kasih.